ramalan agama baru akan muncul di Indonesia tahun 2023. Memasuki tahun 2023, tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja. Namun menurut beberapa peramal terkenal dunia, di tahun 2023 ini justru akan terjadi beberapa hal yang buruk. Berikut ramalan yang akan terjadi di tahun 2023. Ramalan Jayabaya, ramalan dalam negeri, yaitu ramalan Jayabaya atau sering disebut sebagai jangka Jayabaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa. Salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023? Tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas. Lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi, seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan bahwa tahun 2023 akan banyak orang pintar, cerdas, dan unggul tapi gila harta. Makanya, tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan angkara murka. Namun di sisi lain, banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaiannya. Serta setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara setelah datangnya Sang Ratu Adil, yaitu Satrio Piningit. Ramalan Nostradamus. Michel Nostradamus merupakan peramal terkenal asal Prancis. Ia adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Libre Safety yang berisi kumpulan dari 942 kuadrin puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan. Beberapa ramalan yang terbukti benar adalah kematian tragis Raja Prancis, kemudian kebakaran besar di London, serta terjadinya revolusi Prancis hingga adanya bom Hiroshima Nagasaki. Semua itu sudah diprediksikan akan terjadi oleh Michel Nostradamus 500 tahun lalu. Nah, salah satu prediksi Nostradamus di tahun 2023 adalah munculnya satu agama baru di dunia dan cukup dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawakan kedamaian bagi dunia. Namun kemunculannya sanggup menggembarkan timur dan barat terlebih dahulu. Menurut Michel, ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia, lalu mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua manusia. Agama baru itu berisi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Ada lagi berbagai ramalan di tahun 2023 yang datang dari seorang astrolog bernama Dinahan. Nah, kalau sudah tadi kita dapatnya berbagai ramalan buruk, kali ini ada kabar baik. Pasalnya, menurutnya pergerakan planet-planet di tahun 2023 nantinya akan membawa energi yang baik bagi kehidupan manusia. Momen astrologi tahun 2023 yang menonjol terasa sedikit lebih cerah, lebih penuh harapan, dan prediksi astrologi utama tahun 2023 itu terasa lebih optimis daripada tahun-tahun sebelumnya. Memang tidak semua tentang pelangi dan sinar matahari, tetapi ada beberapa kebangkitan dan perubahan yang kuat yang dapat dinantikan oleh semua tanda zodiak di tahun 2023. Ini berkat penyelarasan planet Jupiter. Jupiter adalah planet yang mengatur kelimpahan, pertumbuhan, dan manifestasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, sempat gembarkan dunia maya tentang adanya ramalan yang menyebut bahwa
di tahun 2023 akan muncul agama baru dan akan ada seorang pemimpin yang akan merubah dunia. Ramalan ini dicetuskan oleh Michel Nostradamus, seorang warga Prancis keturunan Yahudi, dan ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya dianggap tepat dan akurat. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religion. Kedua dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Ketiga, dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Keempat, kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Kelima, ketika muncul, ia memakai sorban biru. Keenam, dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Tafsir tentang ramalan Nostradamus. Yang pertama, A New World Religion atau agama baru dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru yang menguasai dunia. Agama baru ini tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Agama itu adalah agama Trisula Weda, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. 3 larangan adalah manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Dialah Satrio Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut, yang berarti kemunculannya dari pertemuan 3 laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Disebut dirinya akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Yang kelima, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Yang keenam, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya dan tidak mau menjadikan hari Jumat sebagai hari istimewanya, karena hari Jumat adalah hari istimewa bagi umat beragama Islam. Dia juga tidak mau hari Sabtu karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula dari Minggu, dia juga enggan menggunakan hari Minggu sebagai hari istimewanya karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Dan kemungkinan mengapa ia mengambil hari Kamis sebagai hari istimewanya boleh jadi dan mungkin Kamis adalah hari penghakiman bagi umat manusia. Dia akan memutuskan apakah kita orang baik atau tergolong pada orang yang tidak baik.